Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, sobat-sobat gembul yang ada di dunia maya maupun di dunia gaib. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam tetap keadaan sehat dan selalu keadaan bersyukur di keadaan apapun. Oke sob, seperti janji saya kemarin, di vlog kali ini saya akan membawakan sebuah vlog review mobil dagangan. Dan produk yang akan kita review ini adalah produk dari BMW, lebih tepatnya BMW 318i E36 M40 tahun 91 manual transmisi, yang dimana berkapasitas mesinnya 1800 cc. Seperti yang kalian tahu sob, nih mobilnya ada di samping saya. Jadi mobil BMW ini mengeluarkan untuk seri tipe E36 nya, ada yang mesinnya masih M40, ada yang masih juga M43. Dan untuk jenis cc nya, untuk tipenya ada 318i, 320i, 323i, seperti itu sob. Jadi untuk vlog kali ini saya akan membawakan BMW 318i nya sob. Nah, untuk kelengkapan dokumennya kebetulan nih mobil baru dapat 1 hari yang lalu. Untuk untuk kelengkapan dokumennya sendiri lengkap, kebetulan STNK dan BPKB. Dan untuk platnya nih kebetulan kita dapatnya plat D Bandung Kabupaten. Dan untuk pajaknya masih on bulan 3 2021 ini. Dan kaleng STNK-nya masih on panjang bulan 3 2025. Oke deh sob, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai untuk mengreviewnya. Dan pastikan kuota Anda dan jaringan wifi Anda bersahabat agar bisa melihat vlog ini sampai habis, sampai tuntas dan sampai detail. Dan pantengin terus vlog ini, jangan di skip. Oke, kita mulai. Oke sob, kebetulan saya tepat di depan mobil ini. Saya akan perkenalkan lagi. Untuk mobil ini bertipe BMW 318i E36 M40 tahun 90 manual transmisi, yang dimana kapasitas mesinnya ini adalah 1800 cc, 4 silinder segaris. Oke, kita mulai sob untuk mereview dari tampilan eksteriornya dulu. Jadi yang di mobil ini seperti yang kalian lihat, ini warnanya adalah silver, dimana catnya ini 80% masih ori. Karena dari yang saya lihat pertama kali ini udah sedikit kusam, tapi ini saya belum poles ya, saya belum poles dan belum di wax juga, jadi masih kelihatan sedikit kusam. Dan ini kita review dari segi tampilan bagian depan dulu sob. Jadi untuk bagian depan dari kap mesin, grill, lampu utama headlampnya, dan bumper bawahnya dan fog lamp ini masih originalnya, masih bawaannya. Dan saya nggak tahu nih, tolong kasih masukan saya. Untuk bagian headlampnya sendiri, headlamp utamanya ini beda dengan seri E36 lainnya. Jadi kasih masukan ke saya, apakah ini emang tipe bawaannya ataupun hanya rubahan. Jadi kalau untuk yang bawaannya itu kan ada bulat-bulat dan dikasih mika juga gitu kan. Tapi ini tampilannya beda, tapi ganteng sih secara overall. Dan untuk grillnya sendiri ini masih originalnya. Dan untuk bumper bawahnya sedikit ada lecet di bagian bawah tuh, kelihatan nggak? Jadi untuk bagian bawahnya ini ada sedikit lecet di bagian bawah fog lamp sebelah kanan. Lalu untuk bagian fog lamp sebelah kiri juga ada lecet sedikit di bagian jenggot. Dan untuk keadaannya ini masih sangat normal sekali sob, untuk keadaan lampu headlampnya dan lampu sen serta fog lampnya. Dan saya lanjutkan kembali, untuk keadaan catnya sendiri bisa kita perjelas. Tadi udah saya singgung di awal percakapan di vlog reviewnya, bahwasanya ini catnya kusam sekali. Saya mencoba untuk poles mungkin di hari selanjutnya. Dan untuk emblemnya sendiri ini udah nggak original, kayaknya sini stikeran. Lalu ada lambang 3M apa M3. Lalu untuk bagian saya masih membahas untuk bagian depan dulu nih sob, jadi biar kalian tahu juga. Ya, untuk bagian depan sih masih oke overall, cuman bagian catnya aja sih mungkin yang perlu di repaint mungkin, ataupun di renovasi, ataupun di sebutannya itu, dibangun lah seperti itu. Dan bergeser sedikit sob ke bagian samping kanan sob. Dan seperti yang kalian lihat untuk bagian fender dan apa nih sebutannya nih,
aduh gue lupa, set molding set kit ya, set kit bagian bawah masih original part number. Lalu untuk kaki-kaki nih sob, kebetulan kita masih memakai OM BMW dengan ring 16 ya, ring 16 ukurannya 205 per 55. Jadi depan belakang ini ukurannya sama 205 per 55, masih memakai velg orinya sendiri. Dan kita bergeser sob. Nah ini bagian fendernya catnya udah terkelupas, bukan terkelupas sih, memudar sampai kelihatan voxinya nih. Jadi ini masih original untuk bagian fender, dan beberapa panel lainnya termasuk kap mesin mungkin masih original catnya. Dan kita bergeser untuk lampu sen samping juga masih utuh, masih normal. Lalu untuk di bagian cover spion ini dimodifikasi sob, dan ini nyala statusnya lampu sen. Tapi untuk cover spionnya masih ori, cuman hanya dimodifikasi aja. Dan kita bergeser sob. Nah ini kebetulan kaca filmnya memakai 20%, jadi agak sedikit akuarium. Dan untuk keadaan handling pintunya sih masih utuh sob semuanya, kecuali sebelah kiri cover dari handling pintunya itu nggak ada jatuh, tapi semuanya masih berfungsi dengan baik. Lalu untuk keadaan central locknya masih on, tidak ada yang lemah. Bahkan ini ditambahkan alarm remote, tapi baterainya habis sob, seperti itu sob. Dan keadaan electric mirror masih normal kanan kiri. Dan kita bergeser lagi, don ini untuk list body pintunya juga masih utuh, ada lambang M3 nya juga. Lalu kita bergeser ke bagian belakang sob. Ini keadaan ban semuanya saya nilai 75% sampai 80% Cempiro, dan itu masih sangat ada kembangnya juga, masih bagus sekali. Lalu bergeser ke bagian belakang sob. Ya secara overall untuk tampilan sebagian kanan sih masih oke. Power window 4-4 nya masih on, saya udah ngetes. Lalu nah ini bagian belakang untuk stop lampnya retak rambut, tapi masih utuh sih, cuman retak rambut doang, wajar lah karena mobil tua. Dan ini spoilernya masih ada, dan keadaan bumper belakangnya sih ada retak dikit. Dan ini keadaan bumper belakangnya sob, bisa kalian lihat ya, masih oke lah secara overall sob. Walaupun dari segi cat warna agak sedikit kusam, nanti deh saya akan poles rencananya. Semoga aja masih keluar pernisnya dan masih kelihatan oke. Ini harusnya dia ada emblem 318i nya, cuman tidak ada sob, hanya lambang M3. Lalu untuk knalpotnya ini kebetulan udah tidak standar, melainkan sudah memakai racing. Jadi bisa kalian lihat ngeblar banget. Saya udah tes saat membawa mobil ini dari TKP menuju rumah, dan saya coba juga di tol, itu tarikan napasnya panjang sekali. Pokoknya untuk tampilan belakang sih, untuk stop lampnya sih masih oke, berfungsi semua. Lampu sen, lampu utama, dan lampu mundur masih berfungsi semua, termasuk lampu plat numbernya juga masih on. Lalu kita bergeser ke bagian tampak kiri, sangat terlihat jelas sekali. Di bagian tampak sebelah kiri, side kit untuk bagian bawahnya masih utuh, dan untuk list body pintunya masih utuh. Dan tadi yang saya singgung di awal sob, ini untuk cover bagian handling sebelah kirinya nggak ada. Dan lampu sen sebelah kiri masih utuh, dan ini juga lampu sen untuk cover spionnya juga masih utuh, masih nyala. Keadaan kaca tidak ada yang retak sama sekali, depan belakang all. Lalu apalagi ya, bagian atap seperti yang kalian lihat, untuk bagian kaca belakang juga masih utuh, tidak ada sealer sepenglihatan saya, hanya ada beberapa ya titik yang hilang untuk karet kacanya. Dan itu ada sirip hiu di atas untuk antena biasanya. Dan keadaan cat bagian atap dan secara keseluruhannya juga masih oke. Nanti saya poles deh, kalau ada waktu saya akan poles, kita lihat apakah masih ngangkat apa enggak pernisnya. Nah sekarang kita akan melihat dan mengecek untuk bagian interiornya. Oke, kita buka. Nah ini untuk pintu masih oke banget sob, masih ada jedanya, masih bawaan pabrik tuh, masih ada jedanya untuk berhenti.
Dan bantingan pintunya juga masih smooth, tidak ada bunyi cempreng, masih soft banget. Dan ini keadaan dari interior dari mobil ini. Seperti yang kalian lihat sob, untuk keadaan joknya sudah tidak ori alias red trim depan belakang tuh. Dan keadaan setirnya sudah dibungkus pakai cover. Dan keadaan kelistrikannya nanti kita cek bareng-bareng saat saya duduk di kabin. Pokoknya kurang lebih seperti ini sob untuk keadaan interior bagian depan. Dan sekarang kita akan ngecek di bagian kursi penumpang sob. Seperti yang kalian lihat, untuk power window masih normal semua. Dan ini keadaan jok belakangnya red trim tapi rapi. Dan kerai belakang masih ada terpasang. Untuk keadaan plafonnya juga masih kenceng, tinggal di detailing aja. Dan ciri khas bau BMW nya juga masih kerasa sob. Dan inilah layout dari kursi penumpang. Oke sob, sekarang saya berada di dalam kabin nih sob, sudah duduk. Dan akan saya jelaskan perintilan untuk fungsi-fungsi dari panel-panel di bagian dashboard sob. Mungkin bagi sebagian orang belum ada yang tahu. Nah, kita mulai dari bagian door trim sini. Terdapat ada tombol dimana nih untuk electric mirrornya. Dan ini pengaturannya. Buka pintu masih seperti biasa, masih dari sini. Dan ini untuk tweeter soundnya. Tweeter soundnya ini tambahan sob ya. Ini yang orinya. Ini tambahan. Dan sini ada pengatur lampu untuk senja, lampu utama. Nah. Dan ini untuk fog lamp. Mana nih? Oh, nggak kelihatan nih. Untuk fog lamp. Dan untuk kisi-kisi AC-nya sebelah kanan masih oke, pengaturannya tuh masih bisa digoyangin naik turun. Tapi rada seret. Lalu untuk keadaan setirnya masih original, bawaannya pabrik dari tipe ini. Lalu untuk fungsi ini adalah untuk wiper sob. Nih, kelihatan nggak? Nah, ini untuk wiper. Lalu untuk lampu sen, lampu utama di sini. Lampu sen di sini. Dan lampu dim maksudnya. Dan untuk keadaan indikatornya sob. Indikatornya mana kuncinya? Loh. Kuncinya mana? Dan kita lanjutkan sob. Ini keadaan konsol tengah, banyak sekali tombol-tombolnya akan saya jelaskan. Ini untuk hazard. Ini untuk power window bagian supir, bagian belakang supir, bagian sebelah kiri supir depan, dan ini bagian kiri dari penumpang belakang kanan. Kiri, sorry. Ini untuk ngecas atau lekter api sob. Dan ini jam analognya masih berfungsi, masih normal. Dan ini untuk pengaturan AC. Dan ini untuk temperatur. Dan ini untuk pengarahan dari AC-nya. Dan ini kita kebetulan trip radionya memakai single DIN. Sudah bisa AUX, CD, dan Bluetooth. Lalu nah ini untuk utamanya dari kisi AC BMW 318i. Dan ini pewangi. Lalu kita bergeser ke atas, ini spion dalam dari kabinnya. Dan ini lampu baca atau lampu utama. Nah, itu masih on. Dan ini untuk sun visor dari BMW nya harusnya sih pas dibuka nyala sob, cuman ini mati. Sama sebelah kiri juga mati, saya udah tes tuh, mati lampunya aja ya. Lalu kita bergeser ke bagian sebelah kiri penumpang sob. Seperti biasa di sini terdapat dua kisi AC. Dan penyetelannya juga di sini ada. Lalu lacinya juga masih berfungsi, tidak patah. Dan apalagi ya? Oh ya, ini yang jarang banget ada sob setelah saya cek E36 khususnya. Ini ada armrest ya, armrest. Biasanya ini nggak ada nih sob, tapi ini ada. Ada ini lagi. Ini armrestnya juga masih ada. Dan ini untuk handbrake-nya juga masih normal sob, masih gigit sekali. Lalu shifter manualnya juga masih enak, tidak loyo atau tidak ngalur ngidul, masih kokoh di tengah-tengah posisinya. Dan apalagi ya? Ya, untuk shifter bednya
seat beltnya, shifter dah tuh. Untuk seat beltnya masih fungsi itu kanan kiri. Lalu apa lagi ya? Ya paling secara keseluruhan sih masih oke sob. Untuk tampilan dari dashboard BMW ini. Untuk sound, nah untuk sound ini kebetulan kita BMW ini sudah memakai subwoofer untuk biar lebih jedak jeduk saat menyetel lagu ataupun radio. Dan Twitter soundnya juga masih aktif, masih normal sekali, tidak ada masalah. Ya mungkin secara keseluruhan sih kondisinya seperti itu sob. Untuk bagian interior terutama di bagian dashboard masih kenceng semua tampilannya dan berfungsi semua juga. Dan sekarang kita akan mulai kontak sob sebelum starter. Nah untuk indikatornya masih normal semua tuh, tidak ada yang berarti ataupun bermasalah. Dan itu penunjuk kilometernya sudah 177.552 kilometer. Dan itu lambang aki dan baterainya juga lambang aki atau baterai dan oli masih on. Lalu kita starter sob. Sekali starter aja mesin langsung menyala, dan mungkin kalian bisa dengar suaranya di belakang. Nah gitu sob. Jadi masih gahar nih, saya geber ya, kalian dengar. Nah seperti itu sob suaranya. Nah sekarang saya sudah berada di ruang kap mesin sob. Ini kelihatannya masih sedikit rapi ataupun rapi kali ya, karena perkabelan tertata dengan baik, kecuali di bagian dekat minyak rem ada kabel-kabel merah tuh yang tidak pada tempatnya. Dan ini basicnya memang sudah dikasih alarm remote sob, karena kelihatan dari bekas toanya masih ada. Dan untuk aki kita menggunakan aki basah. Lalu untuk filternya juga masih ada, airflow-nya masih keadaan baik, dan suara mobilnya juga masih keadaan oke. Terutama untuk visconya masih kencang perputarannya, dan keadaan power steeringnya juga bagus, enteng, tidak ada masalah. Dan wiper masih aktif nih airnya nih. Lalu untuk cover bagian depan masih keadaannya masih sangat rapi sekali, walaupun ada kabel tis yang harusnya dipotong. Lalu untuk keadaan radiatornya nih utamanya masih ada airnya, tidak ada overheadan selama saya pakai perjalanan jauh kemarin selama 3 jam di tol. Lalu ya paling ada semut-semut aja nih sob. Semut-semutnya nih lagi pada urbanisasi. Mungkin secara keseluruhan Anda bisa menilai untuk keadaan mesinnya masih oke sekali dan terawat sekali. Iya, nah gini dong, kasih air. Kita minum sob, aus oleh. Oke sob, mungkin segitu aja untuk ringkasan review kita mengenai review mobil dagangan kali ini. Dengan menunya adalah BMW 318i E36 M40 tahun 91 manual transmisi. Dan saya akan menyimpulkan lagi kesimpulannya. Tadi saya vlog dari awal dan sampai detik terakhir. Jadi mobil ini untuk kelengkapan dokumennya sangat lengkap karena ada STNK dan BPKB, dan ini kebetulan plat D-nya plat D Bandung Kabupaten. Lalu untuk keadaan pajaknya masih on sampai bulan 3 2021, tapi untuk STNK-nya masih sangat panjang sekali karena ini baru diurus sob ceritanya sama pemilik sebelumnya. Jadi ini STNK-nya masih on sampai 2025. Bagi kalian yang berminat dengan mobil ini, saya rencananya akan melepas mobil ini di angka 48 juta nego. Jadi 48 juta nego. Negonya di rumah ya sob, tapi jadi setelah cek unit baru nego. Oke. Jadi mobil ini sudah saya rilis nanti malam kali ya. Pokoknya vlog ini akan tayang beberapa hari lagi lah. Tapi untuk postingan fotonya di Instagram saya @dagangmobil.id yang bisa kalian follow juga. Saya akan posting malam ini untuk foto-fotonya. Oke. Oke sob, mungkin segitu aja untuk vlog review kita kali ini mengenai review mobil dagangan yang ada di belakang saya itu. Jika kalian ada kritik, saran,
sangat terbuka sekali untuk saya pribadi untuk membangun ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab dari pertanyaan dari Anda. Bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun bisa langsung WhatsApp di nomor WA akan saya munculkan di layar ini. Dan kalian juga bisa mengikuti follow Instagram dagangan saya yaitu @dagangmobil.id yang akan saya munculkan juga di layar ini. Dan mungkin sampai sini dulu sob vlog kita kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya mengenai berburu mobil tua ataupun review mobil dagangan. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar kalian terus tahu updatean dari kita apa aja. Dan jangan lupa kalian konsumsi vitamin, menggunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Oke, biar segera berlalu pandemi ini dan bisa hidup normal kembali. Sampai ketemu lagi sob. Salam untuk keluarga Anda di rumah. Jaga kesehatan. Semoga kita masih dipertemukan kembali di vlog selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.